Saya pernah belajar setir, eh, sampai nabrak bebek 100 biji. Bebek 100 Ya. Tekangongnya bebek 100 ekor juga bebek lagi ya. Pembunuhan massal ya bro. Jadi teka hajar tapi tiga pembunuhan massal. Orang kela dari bebek makan baris ya. Tapi ayah kan hiji dua mah teka aja 100 kuat. Saya kayaknya rada ini agak bingung gitu ya. Tapi dah masuk akal lagi karena bebek kan baris gitunya rapi gitunya ya jika nama keur baris sebenarnya paiwan ngaliwat gitunya. Bukan ngaliwat, salah justru begitu kan belajar mana rem mana gas kan masih diraba-raba karena waktu itu belajar sendiri. Supir yang sebenarnya cuman bilang bahwa ini gas, ini rem, ini kopling. Nah, dia pertama belajar cara kehidupan, setelah itu belajar maju dikit, mundur dikit. Punya keberanian pada sekitar jam 5:30 anjing supir belum datang ke situ, saya udah biasa pertama nyalain dulu gitu. Pas gitu lagi cobain jalan kan dulu mah di kampung masih jalan setapak lah gitu. Pagi-pagi kan bebek teh dari depan teh udah kelihatan. Saya jalan terus gitu. Pas udah dekat bingung, gitu, mana yang diinjak gitu. Tapi nginjeknya teh bebek. Bebek salah. Terusnya malah si mobilnya jalan terus. Maju terus. Jadi bebek itu terkabur. Sebagian. Kalau yang sebagian kan dulu mah yang punya bebek wah bisa ribuan itu. Oh iya. Kalau yang sebagian 100 kabayang tuh bebek sabar hiji. Ini pionir bebek supreknya di Diberhentikan nanti ku galang ikan ku sawang gitu berhasil. Karena galang ya. Tapi dah walaupun pengalaman kita tapi pengalaman damang ada gambir ya kabur ya. Sebetulnya tidak juga, tapi ada orang dalam. Orang dalam. Ya, jadi kalau misalkan kita bisa masuk kerja tanpa orang dalam tetap susah. Jadi kan banyak lagunya kan Iwan Fals udah bikinin sarjana. Itu sarjana, pangkat sarjana, apalagi pangkat mau dia keluaran SD SMP. Kan susah. Gitu. Iya. Hanya sebatas skill yang utamakan. Skill. Makanya sampai sekarang pun tetap mayoritas perusahaan itu yang prioritas diintikan adalah skill kita, kemampuan kita. Nah, lamun ayeuna mah ada beda apa ya jeung bah pengalaman abi mah nanti kerja teh kudu bikin SKCK. SKCK ya, jadi keterangan berkelakuan baik cenah mengajar teh tadinya. Nah, SKCK teh kan SKCK dibuat harus ada BPJS aktif, ya BPJS kesehatan aktif. Sementara BPJS kesehatan aktif teh kedah dibayar manggo Atau saya atas kayak gini kumaha? ya caranya dama. Teh dama kedah mana SKCK kumaha tuh? Bisa nuliar itu. Jadi kadang pabrik gitu ya kondisinya memangnya banyak sekali perubahannya jadi dari generasi. Jadi mana yang harus didulukan? Nah gitu jadi gitu. Nah mungkin bapak-bapak jadi ngalaman gitu. ada Kumaha kan tak? contohnya kriteria harus 25 tahun. Oh umur Minimal 25. Tapi pengalaman harus 15 tahun. Kumaha? Pengalaman 15 tahun umur 10 tahun aku gawe. Kira mau 10 tahun, Pak. Bahkan ada yang sampai 5 tahun gitu, 5 tahun juga. Di situ diterima 23 tahun sampai 25 tahun. Nah, saya juga berpikir, mana nih dia tuh dari awalnya tuh udah kerja apa sekolah gitu. Kan bingung gitu. Kalau misalkan sekerja 5 tahun, berarti kan dia juga 5 tahun nggak langsung mahir, tapi kan tetap gitu. Sementara dia masih sekolah, jadi bingung. Ya, jadi pertanyaannya siapa yang benar gitu. Iya, jadi sama benar. Jadi sanulier ya. Jadi memangnya kondisi itu berbeda-beda ya. Nah, jadinya kan ketika kerja itu menjadi sebuah tuntutan ya, akhirnya kan segala cara dilakukan. Ya. Nah, ada beberapa juga yang menyatakan bahwa karena tadi saking pentingnya kerja gitu. Apakah kerja itu namanya
kan ayeuna mah banyak gitu yang mengibarat nama bahwa harga diri lelaki itu tinu pagawean Ya. pekerjaan. Nah, ketika kerja itu sendiri apakah terkait dengan saukur ngagugukeun kewajiban atau memang kerja juga bisa menjadi sebuah pembentukan karakter kuduna gitu. Kumaha? Ya kalau misalkan untuk pembentukan karakter memang iya sih ya. Iya. Yang namanya laki-laki tetap diwajibkan kan, laki-laki itu wajib untuk kerja untuk satu, untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, dan untuk istilahnya istri. Maksud keluarga di sini model adik, ibu, Oh, tetapnya keluarga. Ya iya, yang nama laki-laki kan itu diutamakan. Gitu. Maka kalau laki mah jadi budak itu loh ini. Iya, betul. Ya, makanya jangan heran kalau misalkan pas masa tua laki-laki banyak ngerokok, nongkrong, ngelamun. Ya itu lamunan berisi, jangan salah. Gitu. Berisi. Iya. Lamun soalnya lamun digubri pasti lewas. Lamun bisa lewas. Ya kita bayang di situ tanda-tanya. Iya jalan mah digubri pasti lewas, berarti belok. Lamun lewas, oh berarti lagi menghayati berpikir. Nah, gimana caranya untuk ke depan dan kumaha barudak akhirnya orang rek dikumakeun gitu. Jadi banyak hal yang dipikirkan sama orang tua. Oke. Tapi nah ini kembali terkait tadi sama Pak Iwan kan terkait pembentukan itu. Terkait lamun kerja teh sebagai penggugur kewajiban saja emang benar. Jadi beres gitu tugas lain teh menggeus gawe teh beres ya kita. Pasti juga sih. Kalau menurut Abang ya sepakat dengan apa yang dibicarakan oleh Pak Iwan ya. Ya harusnya memang seperti itu. Bukan hanya cukup sekedar nyuparkeun wungkul. Enggak cukup sampai di situ kan. Harus ada apa namanya berkelanjutan gitu. Ya itu berkelanjutannya sepakat dengan apa yang dibicarakan oleh Pak Iwan. Jadi ketika kan aya juga umuran Nabi mah ya seueur gitu nya bapak-bapak nu Nabi itu bahwa nu penting mah materi nak cukup lagi gitu nya. Nu penting mah ada orang geus ngajarin kewajiban gitu nya. Saya sudah bekerja, sudah menafkahi jadi merasa beres gitu urusan teh gitu nya. Nah, itu bisa dibenarkan atau tidak? Salah satunya bisa benar gitu karena ya yang tadi teh jadi si laki-laki diwajibkan untuk bekerja karena satu menapaki keluarga sendiri dan keluarga orang lain. Maksud orang lain di sini adalah anak dan istri gitu ya. Anak dan istri. Nah, kalau misalkan jadi tidak sebatas istilahnya udah bekerja, kita udah cukup dalam merasa tenang gitu. Nah, karena tuntutan kerja kan istilahnya tidak seperti itu gitu. Karena kerja di sini banyak hal gitu. Walaupun kita udah tua, apa salahnya gitu. Kan kita mau punya cucu, kita nggak mesti istilahnya minta ke anak gitu. Dan orang Islam itu istilahnya tidak bolehlah seorang orang tua yang udah punya ini kita minta-minta sama anak gitu. Istilahnya kita nuntut jasa gitu. Kalau misalkan seperti itu kita minta imbal balik. Istilahnya buruan bapak bageulanya mana? Nah, kan mas nguping dah, Bang. Jadi kita jangan sampai seperti jadi itu. jika bisnisnya Iya. kali tanya Ya. orang ngabean anak sakieu pokoknya mah kudu ngulang tadi Jangan sampai jadi keikhlasan di situ nggak ada gitu. Sedangkan yang namanya amanat, anak itu amanat yang kita harus biayai, yang kita harus didik gitu. Jadi sampai tua pun ya kita bukan bekerja bukan secara fisik gimana enggak, tapi secara pikiran juga. Gitu. Jadi banyak hal yang harus dilakukan seorang ayah atau seorang pria untuk menjelang hari tua pun gitu. Iya. Berarti benarnya jadi bapak mah beres lah ya. Iya. Cenama gitu ya. Waktu kecil dimarahin ayah dan ibu ya. Kan Kerja sama sekolah dicarikan ku guru. Gawe dicarikan ku dulungan. Iya. Boga pamajikan dicarikan ku pemajikan. Boga budak carikan ku budak. Balik kan itu digabungkan ke malaikat. Sebenarnya enak gak sih jadi laki-laki? Cuman kan dari yang hire itu ada dua. Kalau misalkan kita benar untuk mengurusi keluarga, menapaki keluarga, pas kita nanti di sana justru dimuliakan sama Allah. Dimulai ke malaikat oke gitu, bukan disiksa. Tapi kurangnya istilahnya hanya sebatas kerja dan tidak istilah menjalani satu kewajiban.
karena ibadah ya wayahna we pulang lagi seueuran ku malaikat. Amun misalkan orang inglana di dunia waktu kita hidup menamakinya dengan benar, pakainya dengan benar, halal, sama anak istri, istilahnya uang benar. Gitu. Alhamdulillah nanti anak-anak pun akan benar gitu. Dan pulang ke sana pun insya Allah dengan kebenaran. Gitu. Oke. Kalau misalkan semua dijalani dengan salah, nyawa wayahnya di sana jadi suluh gitu. Jadi suluh.